Saudaraku, sebenarnya kita ini selamat oleh karena kasih Tuhan yang sangat besar kepada kita. Biar saya bacakan sekali lagi buku Efesus 2 ayat 8-9 tadi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan kita hanyalah karena kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan kepada kita. Semua ini terjadi karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Oh, jangan pernah ada seorang Kristen anak Tuhan yang berkata, tidak ada yang mengasihi saya. Biar saudara ingat, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak mau seorang pun di antara kita binasa. Tuhan memberikan anaknya, Bapa memberikan anaknya Yesus kepada kita. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan telah mengasihi kita. Saudara berkata, masa? Iya. Biar saya bacakan dari Efesus 1 ayatnya keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan telah memilih saya dan saudara sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian kasih Bapa lebih lagi mengasihi kita. Bapa mengasihi saudara, mengasihi kita, mengasihi manusia, bahkan ketika kita masih di dalam dosa kita. Bapa sudah menyediakan anaknya Yesus untuk menebus dosa kita. Oh, hari ini terbukalah mata rohani kita untuk menyadari betapa luar biasa kasih Bapa. Kasih Bapa menyediakan penebus bagi kita. Roma 5 ayat 8 dikatakan, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi belum pun kita bertobat, Tuhan telah mengasihi kita. Jadi sebenarnya kasih karunia Tuhan itu memang tidak dapat kita mengerti dengan pikiran kita. Harus kita terima dengan iman kita. Karena begitu luar biasa, tidak terjangkau sepenuhnya oleh pikiran kita. Efesus 3 ayat 18-19 mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wahyu 1 ayat 8 berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tuhan kita adalah yang awal, yang akhir, dan yang ada di tengah-tengahnya. Biar hidup kita ini selalu dipenuhi oleh kasih Tuhan kita. Tuhan memang tidak bisa tidak mengasihi. Itu kodrat Tuhan. Itu adalah identitas Tuhan, diri Tuhan, karakter Tuhan. Siapakah Dia? Dia adalah kasih. Kalau saudara mau memiliki kasih, saudara perlu mengenal Tuhan Yesus. Dia adalah kasih. Banyak orang mengklaim aku mengasihimu, tapi tidak pernah mati bagi kita. Yesus mati bagi kita. 1 Yohanes 4 mengatakan, ayatnya yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Biarlah ini jadi bagi kita semuanya.
Tuhan di dalam hidup kita akan menghilangkan ketakutan kita. Ya, kalau anak muda sekarang punya istilah galau, status galau. Saudaraku, kasih Tuhan menghilangkan kegalauan hati saudara. 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, torment, ya, siksaan. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak ibu saudara, jika kita mengenal kasih Tuhan, jika kita mengenal Tuhan, menerima kasihnya dalam hidup kita, itu akan membuat kita merasa teguh, tidak bimbang, percaya, merasa berharga dalam hidup ini. Jadi kapan ada ketakutan atau kekhawatiran menguasai saudara, melanda saudara sampai saudara panik, oh larilah kepada Yesus. Mohon kasih Yesus menenteramkan hati saudara. Kalau saudara menerima kasih Yesus, 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi, janji Tuhan mengatakan, saudara akan bebas dari semua ketakutan. Rasa bimbang, rendah diri, tidak aman, gamang, ya, atau hidup dalam kekhawatiran. Jelas 1 Yohanes 4 ayat 18 tadi mengatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kasih Yesus bagi kita sempurna.